Kai Havertz ketika Dennis Bergkamp, Robin van Persie, dan Dimitar Berbatov menjadi satu paket. Pemain Chelsea Kai Havertz sedang mencuri perhatian belakangan ini. Ia mampu memainkan perannya sebagai penyerang dalam formasi 3-4-1-2 dan mencetak gol dalam beberapa penampilan terakhirnya. Kai Havertz membukukan 2 gol dari 3 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Secara keseluruhan, Kai Havertz telah membukukan total 13 gol dari 39 penampilannya pada musim ini. Ia gagal membantu Chelsea bertahan di Liga Champions. Namun golnya ke gawang Real Madrid pada leg pertama bisa membuat tembus ke semifinal. Rodrygo Goes dan Karim Benzema tak membuat gol di pertemuan kedua, dikarenakan gol dan perannya yang sangat krusial di lini depan. Kai Havertz cukup sering mendapatkan pujian dari banyak kalangan. Sangat kontras dengan musim perdananya di Chelsea yang dia kritikan dari sana dan sini. Kali ini, pujian datang dari pelatihnya sendiri, Thomas Tuchel. Pria se-Jerman itu bahkan yakin bahwa Kai Havertz adalah hasil perpaduan 3 bek legendaris, Robin van Persie, Dennis Bergkamp, dan Dimitar Berbatov. Saya melihat sedikit Dennis Bergkamp, Robin van Persie, Berbatov, dan pemain sejenisnya. Dia bisa bermain di antar lini dikarenakan punya kemampuan lari yang bagus, tapi juga merasa bebas dari posisi nomor 9 dan membuat kepenuhan di sisi lainnya. Saat saya melihatnya di Leverkusen, saya tak tahu bakal melatih dia. Ketika saya menyaksikan dia, mereka membuatnya bermain sebagai nomor 9, di mana sangat menarik, kata Thomas Tuchel dikutip metro.co.uk. Thomas Tuchel semakin yakin kalau Kai Havertz lebih cocok menjadi pemain nomor 9 ketika menyaksikan penampilannya di laga final di FA Pokal pada tahun 2020 lalu saat Leverkusen dipertemukan dengan Bayern Munchen. Pada pertandingan tersebut, Leverkusen diajar Bayern Munchen dengan skor 2-4. Kai Havertz sempat membubuhkan namanya di papan skor pada masa injury time babak kedua melalui eksekusi penalti. Saya ingat ketika menyaksikan laga final kejuaraan melawan Bayern bersama staf dan berkata, ini bisa jadi peran bagus untuknya, pungkas Thomas Tuchel. Bek Sevilla buka peluang hengkang ke Chelsea. Nama bek tengah Sevilla Jules Koundé menjadi target untuk jangka panjang Chelsea. Kegigihannya menarik perhatian publik setelah mencatatkan gol bagi Sevilla di laga kontra Levante pada Jumat, 22 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Bek asal Prancis ini menjadi penentu kemenangan untuk bisa tetap unggul atas Barcelona di papan klasemen. Jules Koundé sudah dikaitkan dengan Chelsea sejak bursa transfer musim panas dan musim dingin lalu. Kabarnya, kepindahan Jules Koundé ke Stadion Stamford Bridge gagal dikarenakan dana. Dengan kepergian Antonio Rudiger dan Alex Christensen yang akan hengkang pada akhir Juni nanti, tentu akan lebih mudah bagi Chelsea membawa Jules Koundé. Jelas di laman Football London, pemain yang berusia 23 tahun ini bisa menjadi pilihan tepat bagi Thomas Tuchel untuk skema 3 back. Dengan tinggi 1,78 meter, Jules Koundé memang tak ideal untuk menjadi back. Tetapi, kekuatannya di duel udara dan antisipasinya pada bola pendek di area penalti patut diperhitungkan. Dia pun nyaman bermain di belakang dan bisa mengganti posisi secara dinamis ketika Chelsea tengah menyerang. Tentu dengan kualitas ini, Jules Koundé bisa menjadi rencana jangka panjang Chelsea. Kontrak Koundé dengan Sevilla akan berakhir pada musim panas 2024 ini. Jika membawa Koundé berhasil, maka kehilangan 2 pemain penting tidak akan membuat Chelsea pusing.
Ini alasan Reece James tak lagi main di posisi bek sayap untuk Chelsea. Pemain internasional Inggris itu menepi dalam beberapa minggu awal tahun 2022 dikarenakan cedera hamstring dan ia kembali mengalami masalah serupa dengan kaki satunya sesaat setelah membuat comeback. Sejak Thomas Tuchel mengambil alih, Reece James selalu diterjunkan sebagai bek sayap dan ia berhasil tampil impresif dalam posisi tersebut sebelum akhirnya mengalami cedera beberapa kali. Namun, belakangan Reece James dimainkan di sisi kanan dalam formasi 3 bek dengan Cesar Azpilicueta yang menggantikan posisinya di area bek sayap dan Thomas Tuchel mengisyaratkan bahwa pemain 22 tahun itu mungkin akan lebih sering bermain di posisi tersebut. Saya pikir 3 bek secara fisik tak terlalu berat, mengingat fakta bahwa ia baru pulih dari cedera panjang, dari cedera otot, dan kemudian cedera berulang selama beberapa pekan akan menguntungkan untuk memilikinya di posisi itu, kata Thomas Tuchel. Langkah selanjutnya adalah berapa banyak pemain yang bisa dia mainkan jika dia bermain sebagai bek sayap selama 1 musim dapat diandalkan dan pada level di mana dia dapat jadi penentu. Posisi 3 bek agak kurang menuntut secara fisik dalam hal akselerasi dan kecepatan tinggi, dan itu membantu kami untuk memilikinya di lapangan agar dia mendapatkan menit. Dia dapat bermain di kedua posisi itu dengan brilian. Meski terganggu oleh masalah kebugaran, Reece James masih bisa membuat total 31 penampilannya di semua kompetisi untuk Chelsea pada musim ini.